Dan kita akan bahas lebih dalam pemirsa soal dugaan keterlibatan Kabareskrim Polri dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur bersama mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mbak Fani. Baik, Pak Ito mungkin ada komentar tersendiri atau justru sempat diskusi bersama dengan Pak Agus Andrianto terkait dengan dugaan keterlibatan dirinya dalam bisnis tambang ilegal ini? Ya, baik, saya kira demikian, Pak. Saya menyampaikan pendapat ini adalah dari aspek normatif ya. Iya. Bahwa dalam satu hasil penyelidikan itu tentunya baru berupa keterangan sepihak ya dari orang-orang yang diperiksa. Kemudian ini kan menjadi suatu bahan yang untuk didalami. Kemudian akan dikaitkan dengan bukti-bukti lain, baru ini menjadi fakta. Baru kemudian kita bisa menyampaikan bahwa dengan fakta itu, keterlibatan seseorang itu dapat dibuktikan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, itu kan ada hal yang janggal. Mengapa demikian? Ini ada satu tayangan yang dimunculkan, yaitu saudara Ismail Bolong ya, di tengah penanganan kasus yang saat ini sedang terjadi. Kok dia dimunculkan, apakah yang dilakukan atau disampaikan Ismail Bolong itu saat dia diperiksa atau tidak? Kalau diperiksa kan ada prosesnya, ada pemeriksaannya, kemudian ada juga barang-barang lainnya di meja ataupun lain. Ini kan dia membacakan sesuatu ya. Nah ini kan satu adalah ganjil menurut saya dan janggal. Kemudian saya juga sudah membaca ya bahwa dan mendengar bahwa ada pernyataan yang bersangkutan mengaku dibawa ke satu hotel, kemudian dalam keadaan mabuk diminta untuk memberikan keterangan. Nah kalau dari azas pemeriksaan seorang saksi itu adalah sudah menyalahi, karena keterangannya itu dapat dikatakan tidak berlaku ya, atau cacat ya, karena orang itu pada saat diperiksa harus dalam keadaan sehat. Makanya seorang penyidik atau penyelidik mesti mengatakan apakah saudara dalam keadaan sehat, itu yang pertama ditanya. Kemudian yang kedua, kalau memang disampaikan ke pimpinan, penyampaian surat secara kedinasan di kepolisian itu ada namanya ekspedisi. Jadi dalam tertib administrasi tentunya tinggal dicek saja. Kalau memang sudah disampaikan kepada siapa, kemudian tanggal berapa, siapa yang menerima, dan tinggal dicek saja apakah ada disposisi atau tidak. Jadi yang dikatakan oleh Pak Komjen Agus, Kabareskrim, itu betul sekali bahwa keterangan itu kan belum menunjukkan satu fakta. Betul. Seseorang bisa saja menyeret apakah itu dengan suruhan orang atau mungkin dia atas memang sebetulnya terjadi, dan itu harus dibuktikan. Tentu kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Saya kira mungkin tidak fair kalau misalnya dalam hal ini nama Komjen Agus sebagai Kabareskrim itu sudah seolah-olah ada stigma yang menyatakan bahwa beliau itu harus dibuktikan lebih lanjut begitu ya Pak Ito. Betul Pak Fani. Betul. Baik. Ya. Saya kira itu yang mungkin harus kita menunggu bagaimana Mabes Polri saat ini. Karena saya yakin bahwa untuk kasus ini kan menjadi perbincangan di publik. Betul. Tentunya ini pun juga Polri juga harus segera melakukan klarifikasi berdasarkan pemeriksaan yang betul-betul objektif, transparan ya. Sesuai dengan pedoman kerjanya Pak Kapolri presisi, sehingga masyarakat juga bisa isu ini segera hilang ya, diredam, jadi tidak menjadi isu yang liar kemana-mana. Betul, kalaupun misalnya ada apapun itu, terbukti jika memang ada yang terlibat dalam kasus-kasus sejenis seperti ini, tentu dari Kapolri sendiri pasti akan menginstruksikan untuk penyelidikan lebih lanjut, penindakan lebih lanjut, bukan begitu ya Pak? Ya pasti, karena itu ada mekanismenya di Polri, Mbak ya. Ada mekanismenya. Baik. Nah, Pak Ito, yang juga bikin saya penasaran adalah bukan kali pertama seseorang yang duduk di Kabareskrim ini, ya kalau misalnya sekarang Pak Agus Andrianto masih diduga, rumor masih beredar, tapi posisi Kabareskrim, kemudian juga petinggi Polri lainnya yang duduk terutama sebagai pemilik kekuasaan paling tinggi atau power paling tinggi lah di daerah seperti Kapolda seperti itu, juga diduga terlibat atau sudah terlibat dalam kasus-kasus sejenis. Kalau dari kacamata Anda sebagai mantan Kabareskrim Pak, posisi seperti ini memang godaannya seberat itukah sehingga ya itu lagi-lagi bisa terlibat atau terjerumus dalam kasus-kasus bisnis ilegal?
Saya menceritakan pengalaman saya ya Mbak Fani. Monggo Pak Ito. Saya pernah difitnah menerima uang ya dari seseorang dalam bentuk dolar. Saya tentunya tidak terima dan saya minta diperiksa. Saat itu saya yang minta diperiksa. Pada saat diperiksa tidak ada bukti sama sekali. Ternyata memang ada satu penanganan kasus di Barreskrim yang cukup besar. Dan rupanya si tersangka ini dia sudah menyiapkan dana. Ya, sudah ditulis dana ini untuk Kabar Eskrim Pak Ito, tapi belum diberikan. Nah, jadi ini kan namanya jabatan Kabar Eskrim kan jabatan yang mungkin sangat prestisius dan seksi ya. Kenapa demikian? Orang yang mau menghadap saya itu harus menunggu di ruang tunggu. Ada CCTV-nya. Setelah itu kemudian dia harus melalui ajudan, melalui sekpri, baru diputuskan apakah kita menerima atau tidak, tergantung daripada urgensinya. Betul. Nah ini pun berlaku sampai sekarang. Jadi sekarang kan gampang. Kalau misalnya membuktikan saudara Ismail Bolong itu betul sudah menghadap atau tidak, itu tinggal dicek daripada CCTV. Itu kan jejak digital tidak bisa dihilangkan. Betul. Nah sekarang yang aneh lagi, yang lucu lagi adalah Ismail Bolong sekarang kan barikan diri. Iya. Sedang dicari. Lagi dicari Bagaimana kita mau mengklarifikasi pernyataan dia, ataupun kalau dia sudah diperiksa di BAP, kalau orangnya tidak ada kan. Jadi saat ini sementara yang sudah beredar adalah seolah-olah Kabar Eskrim ini sudah terlibat ya. Jadi saya kira mungkin kurang fair kalau publik menyampaikan demikian. Saya bukan membela Pak Kabar Eskrim karena saya pernah jadi Kabar Eskrim dan pernah mengalami hal yang sama, yang serupa. Makanya insight Pak Ito kita perlukan malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Ito atas insight-nya. Karena durasi sudah selesai, kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Baik, salam sehat selalu Pak Ito, kita ketemu lagi dalam waktu dekat. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam.